Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Anjar Ramadan, NPM 183303003. Di sini kita sudah bersama dengan bintang tamu kita adalah Kang Hafiz, di mana beliau adalah salah satu santri Ponpes Gading. Ya, jadi begini Kang Hafiz. Ya. Malam ini kita akan berbicara sedikit tentang apa itu manusia. Ya, bisa dijelaskan mungkin sedikit apa itu manusia ya Mas Hafiz ya? Baik, secara pengertian garis besar dalam Islam bahwa manusia adalah salah satu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini dikegat sebagai makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pernah disebutkan bahwa jika manusia ini memiliki akhlak dan juga nafsu, tapi jika akhlaknya itu lebih baik daripada nafsunya, maka kebagusan dari manusia ini dapat melebihi dari malaikat. Tetapi sebaliknya, jika nafsunya lebih besar atau lebih menonjol daripada akhlak, maka manusia itu lebih hina dari setan atau iblis. Saya kira seperti itu. Sampun. Nggih. Begitu nggih secara manusia. Jadi media yang kan kita gunakan hari ini untuk diskusi hari ini adalah rokok. Bisa dilihat rokok ya, tidak usah peduli dengan mereknya, pokoknya ini adalah rokok. Rokok ini seperti filosofi manusia. Kondisi pertama adalah dia masih di dalam bungkusnya. Kemudian bungkusnya ini kita keluarkan sehingga dia menuju ke alam yang lain. Jadi semula dia itu berada di alam bungkus, katakanlah alam bungkus di zaman dahulu kala, zaman Jasuli, zaman Azali, zaman Jasuli, ya, zaman Azali. Ketika seperti ini, ya manusia itu seperti rokok ini berada di alam bungkus. Kemudian bungkusnya dibuka, terus dia berpindah ke alam namanya alam kandungan. Ketika di alam kandungan, dia itu posisinya seperti ini. Di alam kandungan itu berada di antara dua alam. Jadi dia ketika di alam kandungan ini nanti dia berproses. Begitu dia berproses, dia lahir seperti korek ini, lahir. Kemudian dia menjadi seorang manusia. Seperti ini manusia itu. Kehidupan manusia itu seperti bara api. Terkadang harus sampai sini baru dicecek, tapi juga terkadang baru segini karena diutus Romo Yai harus dicecek juga. Kadang baru 2 sedotan sudah dicecek. Seperti itulah filosofi manusia. Ada yang mati mulai dari lahir. Jadi dari baru pindah alam sudah mati. Banyak. Gitu. Ada juga yang agak besar sedikit, menganjak tamyiz, katakanlah tamyiz umurnya kira-kira 7 tahunan mati juga banyak. Ada yang menginjak remaja, balik, tak mati juga banyak. Ada juga yang menginjak sudah dewasa, mati juga banyak. Ada juga yang menginjak sudah tua, renta, belum mati-mati juga banyak. Tapi memang seperti itulah kehidupan manusia, seperti rokok ini. Terus kemudian apa? Begitu ini mati, dia menjadi asap. Ketika dia menjadi asap di sini, dia berpindah dari alam satu ke alam lain yang namanya alam kubur. Di alam kubur itu alam yang sementara, sama seperti kita menunggu untuk nanti diadili di akhirat. Seperti itu. Begitu sudah di alam kubur, berpindah lagi, dikumpulkan. Ya dikumpulkan, akhirnya dikumpulkan bersama teman-temannya seperti ini. Seperti ini. Ini alam apa jenenge yang dinamakan Yaumul Kebangkitan. Lupa saya namanya. Pokoknya hari kebangkitan. Nanti ini dibangkitkan lagi dengan kondisi utuh seperti sebelumnya. Kemudian ditanyai, kamu dihisap berapa kali? Apa yang kamu lakukan ketika kamu di dunia? Makanya enten dawuh nggih saking gose dunia iki gak penting. Yang penting ke akhirat. Enggak no, toh tujuan kita adalah ke akhirat. Tapi enten setunggal mulai dawuh,
akhirat gak penting, penting iki donya. Megakno nyapa adunya mazratul akhirat. Donya iki dadi tegal sawahe akhirat. Apa sing nek dilakoni ndek donya dipertanggungjawabkan di akhirat. Terus wonten meneh dawuh di apa jenenge? Wonten dawuh pokoke sapa wonge nglakoni kebecikan masya abote sak zarah. Zarah kuwi biji sawi. Biji sawi iki wenteng banget tur abot banget disebul wae miber. Iku bakal diwales yo. Diwales wae karo pangeran. Arep wong nglakoni elek seabote biji sawi yo tetep diwales karo pangeran. Terus kemudian setelah ini berubah menjadi apa? Nah, di sini kan bisa dilihat ketika rokok ini ketika manusia-manusia ini sudah di alam kebangkitan, dia di hari-hari pembalasan, kemudian yang bagus. Nah, yang bagus yang amalnya baik seperti ini diangkat gitu ke surga. Nah, yang buruk-buruk gimana? Yang buruk-buruk dibuang gitu ke neraka untuk dibersihkan dosanya. Seperti itu. Lalu orang kafir bagaimana? Orang kafir ya itu urusannya sama pangeran. Nek dhewe mbahas wong sama ae ngono. Ngrasani wong kafir kabeh. Gitu. Ya. Jadi ngoten. Wis berapa menit, Bang? 6. Oke, kita tambahi. Baiklah, akan kafir. Di sini sambil kita meneruskan ya. Manusia kan telah dijelaskan oleh Bu Yana sebelumnya bahwa manusia itu ada 3 jenis. Yaitu pertama itu adalah golongan santri atau golongan terpelajar katakanlah akademisi. Kalau saya bidang apa? Nah, kalau saya maksudnya di sini adalah 3 ini maksudnya berdasarkan agamanya. Jadi yang pertama itu golongan santri, katakanlah gitu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu. Terus nomor 2 adalah golongan priai, pejabat dan dewan seperti Kang Iqbal yang kita kemarin wawancarai itu. Terus yang ketiga adalah golongan abangan. Seperti itu. Nah, karena manusia ini ada banyak jenisnya. Ya. Bagaimana menurut pendapatnya jenengan setelah ngaji bidayah, terus kitab-kitab yang lain, itu cara menjaga toleransi ataupun menjaga kerukunan antar orang-orang yang aneh-aneh ini katakanlah mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Mesinnya kan sulit sekali kan orang yang abangan yang katakanlah orang awam itu kalau suruh nuruti kita yang santri kan agak kesulitan. Terus orang priai kalau suruh nuruti santri juga kesulitan. Terus santri suruh nuruti orang abangan kan juga kesulitan. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, sebenarnya toleransi masih dalam hidup agama Islam. Sebelum kita mengenal bagaimana orang-orang ini memandang agama Islam, kita sebagai orang yang sudah mengaji, yang sudah paham tentang apa itu toleransi, kita itu harus belajar bagaimana orang itu memandang Islam. Jadi untuk dapat kita istilahnya bersambung dengan orang-orang seperti itu, abangan dan para penjabat, maka kita harus tahu bagaimana mereka dalam beragama. Contohnya bagaimana mereka melaksanakan Islam dan bagaimana hukum-hukumnya, bahwa mereka menjalankan sesuatu yang menurut agama itu sedikit salah. Tapi bagaimana agar mereka itu masih dapat mendengar kita dan bagaimana kita dapat mengarahkan mereka terhadap hal-hal yang benar. Oleh karena itu kita sebagai istilahnya orang yang terpelajar, orang yang sudah belajar tentang agama Islam cukup dalam, maka harus memberi mereka jalan. Karena jika tidak dengan jalan yang benar, mereka mungkin akan semakin menjauh dengan Islam ataupun trauma dengan Islam. Jadi untuk dapat kita bertoleransi kepada orang-orang dengan golongan-golongan yang aneh seperti itu, sebenarnya yang harus kita benahi adalah diri kita sendiri. Dalam menuntun mereka ke jalan-jalan yang memang benar menurut saya. Seperti itu.
karena masih adzan, kita nunggu dulu setelah adzan, bisa di pause, nggak enak.